Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas seputar Dapodik setelah perubahan yaitu dari semester ganjil ke semester genap tahun 2021-2022 versinya ke 2022C teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang like dan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk mengecek apa yang harus kita kerjakan setelah kita lakukan perubahan dari semester ganjil ke semester genap ini lumayan menguras tenaga, teman-teman ya. Oke, tentu saja yang harus kita kerjakan yaitu kita cek di bagian validasi lokal. Nah, biasanya untuk yang pertama itu di bagian sekolah. Nah, di bagian sekolah ini juga ada invalidnya. Ya, kita cek dulu teman-teman. Invalid di bagian data sekolah biasanya itu ada di bagian data periodik dan data sanitasi. Teman-teman ini akan kita bahas nanti karena di bagian sanitasi saya juga ada terkendala di bagian yaitu tempat cuci tangan yang dulunya di kelas-kelas, depan kelas sekarang pindah di bangunan di luar ya, di luar kelas atau di bangunan sendiri. Oke, ini nanti kita bahas ya teman-teman. Kita lanjut ke validasi dulu. Untuk pertama kita bahas yang pokok-pokok dulu ya. Yang sini ini sudah tetapi belum sempurna ya. Di bagian sekolah nanti saya bahas lagi. Kita lanjut ke bagian rombongan belajar. Oke. Di rombongan belajar, teman-teman ini pasti ada invalidnya satu, tapi setelah nanti teman-teman benahi menjadi banyak ya, sesuai dengan jumlah rombongan belajar atau kelasnya. Oke, di bagian rombongan belajar ini teman-teman ya, biasanya itu pembenahannya adalah seperti ini teman-teman ya, cara mengatasinya. Kita klik rombongan belajar terus di bagian reguler. Untuk yang pertama update, tentu saja di sini kosong teman-teman ya. Di sini tentunya kosong. Ini sudah saya bahas juga di menit terakhir video saya tentang bagaimana update semester ganjil ke semester genap 2022C. Jadi ini sudah masuk di data seperti ini ya, sudah masuk ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini bagi teman-teman yang kosong di sini, cara mengatasinya yaitu di bagian bawah ada menu aksi lanjutkan semester. Teman-teman pilih dari kelas 9. 9 ya, karena saya SMP yaitu adalah 9 yang terakhir, ibaratnya 9D ya, yang terakhir kami ya mulainya dari kelas 9D, 9C, 9B, 9A, terus baru ke kelas 8 sampai ke kelas 7. Oke, itu tekniknya bagi teman-teman. Kita lanjutkan yaitu invalidnya apa toh? Invalidnya di bagian rombongan belajar ini sekarang yang dulunya teman-teman mungkin satu di sini menjadi banyak. Oke, kalau kami karena 11 rombel maka akan keluar jadi 11 invalid. Oke, teman-teman ya. Lanjut ya, di invalid di bagian rombongan belajar yaitu ada 11 yaitu di bagian keterangannya di bawah adalah rombongan dengan jenis kelas dan nama kelas. 7A tidak memiliki pembelajaran. Berarti yang harus kita benahi adalah di bagian pembelajaran kita input ulang kembali ya. Untuk semester ganjilnya sudah kita laksanakan, tetapi sistemnya ini kita ngulang lagi. Ya, enggak apa-apa lah. Oke, kita kerjakan saja. Caranya yaitu di rombongan belajar, di bagian sini teman-teman. Terus teman-teman masuk ke reguler. Reguler ya. Kita langsung ke kaliap kelas masing-masing. Ya, contohnya adalah di sini kelasnya. Untuk kelas 7, ya, untuk kelas 7A, saya mulai dari kelas 7A tidak masalah. Kalau untuk eh, pengisian pembelajarannya tidak masalah. Mau langsung di kelas 9D juga tidak masalah ya untuk pengisiannya. Oke. Saya ke kelas 7A. Ini kita klik saja. Setelah muncul, diklik saja. Oh ya, ingat, saya mengingatkan kembali teman-teman ya. Kalau teman-teman yang ini kosong tadi,
Itu pakai menu aksi ya, lanjutkan semester, tetapi dari kelas terakhir dulu. Oke. Oke, lanjutkan ya. Untuk pembelajarannya cukup diklik di bagian sini. Di bagian sini, nah di sini ada berbagai macam mapel. Jadi ada 10 mapel plus agamanya ada 6 ya. Ada 6. Oke teman-teman, ini mempengaruhi e-rapot juga teman-teman. Jadi harus hati-hati dalam pengisian. Karena jika terjadi kendala di sini nanti di bagian e-rapot, ketika kita mau update data atau tarik data pasti terkendala juga. Oke, saya lanjutkan ya. Caranya cukup diketikkan di sini adalah PTK-nya ya. Di sini adalah PTK-nya, terus di sini SK mengajarnya, di sini tanggal SK-nya. Oke, untuk jamnya silahkan dipilah. Nanti saya terangkan di bagian agama yang berpengaruh dengan e-rapot. Oke, saya lanjutkan dulu teman-teman ya. Cukup dipilih seperti ini saja. Oke, lanjut teman-teman ya. Setelah teman-teman input di bagian PTK seperti ini ya, di bagian nama-nama gurunya yang mengajar. Contoh ini di bahasa Indonesia ada Ibu Francisca Herni Dukmawati. Oke. Dan lain sebagainya seperti ini teman-teman. Untuk agama ini ada semuanya saya isi namanya, gurunya, tetapi untuk jamnya teman-teman ini dinolkan saja untuk yang tidak diajarkan ya. Contoh saya ini di swasta jadi untuk gurunya itu guru Katolik ya. Jadi di sini saya isi 3 jam dan yang lainnya ini saya isi 0 jam. Oke, teman-teman. Untuk lebih ini karena ini mempengaruhi nanti di e-rapot kita ya, saya ingatkan kembali. Karena ketika e-rapot nanti yang pakai dari kementerian yaitu setiap anak itu agamanya akan otomatis ngelink dengan data di Dapodik ini. Oke teman-teman ya. Lanjut untuk lebih cepatnya teman-teman ya. Untuk SK-nya saya kopikan saja seperti ini teman-teman. Di copy saja ya, terus dipastekan saja teman-teman ya. Biar lebih cepat kerjanya kita. Karena kalau di input satu-satu nanti terjadi kekeliruan takutnya. Dan akan mempengaruhi ya terutama guru-guru. Iya, seperti ini teman-teman ya. Terus ini tanggalnya ya. Tanggalnya persis juga diinputkan seperti ini teman-teman. Nah, dipastekan saja. Untuk batasnya antara tanggal dan bulan tahun ini pakai garis miring teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini karena sudah klop ya, sudah klop ini kok ada prakaryanya 2 jam. Saya cek lagi ya. Prakarya. Intensi. Oh iya, 2. Benar teman-teman ya, 2. Jadi untuk lebih cepatnya teman-teman ya, cukup cari di bagian PTK ini tetap harus satu-satu. Untuk SK-nya kita copy pastekan saja, untuk tanggalnya kita copy pastekan saja, untuk jamnya kita periksa kembali, yang terutama adalah di bagian agama. Oke. Lanjut teman-teman ya, setelah diisikan semua ini sesuai buku atau panduan di beban mengajar guru ya, tahun ini tahun 2021-2022 ya, semester ganjil. Oke, kita simpan saja. Oke, ini berhasil ya untuk kelas 7A. Untuk kelas 7A berhasil, tinggal kita tambahin satu lagi ya untuk SMP itu
Ini harus buat ya. Harus buatnya yaitu tambah di sini. Ini mapel tambahan. Mapel untuk BK di mapel tambahan ya untuk SMP itu cukup disimpan saja. Terus di sini dicari yaitu ada bimbingan konseling atau konselor BK. Namanya di sini ditulis bimbingan konseling. SK-nya teman-teman ya ambilkan saja dari SK yang kita siapkan tadi. Terus PTK-nya ini kita cari. Namanya yaitu Bapak Alex, terus SK-nya kita, tanggal SK ya, kita kopikan saja, kita taruh di sini tanggal SK. Oh, tanggal SK ya, ini saya salah itu SK-nya. Tanggal SK, lepas tekan saja di sini, terus nolnya ini dibuat 0 jam, teman-teman ya. Jadi untuk BK itu jamnya itu 0 saja, maksimal 0 jam. Oke, kita simpan. Nah, ini teman-teman ya, sudah masuk di mapel tambahan bimbingan konseling. Yang penting ada SK dengan tanggal dan di sini 0 jam. Karena ini sangat berpengaruh sekali dengan guru-guru yang bersertifikasi, teman-teman. Oke, lanjut ya. Begini caranya untuk mengatasi yaitu masalah setelah kita update semester di bagian yaitu rombongan belajar. Tadi ada 11 invalid, teman-teman ya. Kita cek sekarang yaitu validasinya ini apakah nanti dari 11 ini akan menjadi 10, teman-teman. Kita cek cara mengatasinya. Nah, ini sudah menjadi 10 teman-teman ya pekerjaan kita. Jadi berkurang 1. Oke. Ini sudah menjadi 10. Jadi untuk yang lainnya, untuk rombongan untuk invalid yang 10 ini teman-teman lakukan langkah yang sama yaitu di kelas 7B sampai kelas akhir ya. Di tempat kami kelas 9D. Jadi kita lakukan langkah yang sama seperti itu teman-teman ya. Oke, saya bahas ini dulu teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu yang ini, nanti kita bahas yang lain. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya. Bagi yang like dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ikutin untuk mengikuti tutorial video saya. Tentu saja teman-teman subscribe, nanti akan terdapat informasi kembali untuk teman-teman bagi yang sudah subscribe. Terima kasih. Salam satu data, satu Indonesia.